Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Balias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, coronavirus disease atau COVID-19 ini bisa menyerang semua kalangan dari semua range usia dan jenis kelamin. Tapi kabarnya ada setidaknya ada tiga kelompok yang ini kemudian lebih rentan gitu ya terpapar COVID-19. Yang pertama adalah pasti sering kita juga tahu, lansia. Kedua adalah orang dengan gangguan imunitas tubuh. Dan yang ketiga adalah orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas. Dan kabarnya obesitas ini sendiri bisa 46% lebih berisiko terpapar COVID-19. Nah, oleh karenanya kita harus tahu nih, kenapa ini obesitas ini erat kaitannya dengan COVID-19. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu obesitas dan COVID-19. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih, fun fact seputar menghargai diri sendiri ya. Kita lihat yang pertama. Mengontrol diri. Dengan kita menghargai diri kita sendiri, ini dipercaya kita bisa mengontrol diri kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini ya. Ada social pressure, ada working pressure, dan yang pastinya adalah financial pressure. Nah, dengan adanya pressure atau tekanan-tekanan dalam kehidupan kita sekarang ini, diharapkan dengan menghargai diri sendiri kita bisa mengontrol diri kita seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Terhubung dengan diri sendiri. Nah, sometimes terkadang itu kita agak susah gitu ya untuk bisa connect atau relate dengan diri kita sendiri. Nah, ini yang kemudian ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri, kita bisa afirmasi positif tentang diri kita sendiri, kita bisa refleksi tentang diri kita sendiri, ini kita bisa terhubung dengan diri kita ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini yang juga penting. Percaya diri. Nah, ketika kita tidak menghargai diri kita sendiri, ketika tidak ada belief dalam diri kita, maka it's impossible gitu ya. Ini akan tidak mungkin banget kita bisa percaya diri ketika kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. So, kita harus menghargai diri kita sendiri supaya kita bisa lebih percaya diri. Oke, kita lanjut. Kreatif. Nah, ini juga yang penting. Gimana kita bisa kreatif kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, menghargai apa-apa saja karya yang sudah kita bisa ciptakan gitu ya. Jadi kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, maka dijamin kita bisa kreatif karena kita bisa meluangkan waktu untuk menggali lebih dalam apa yang ada dalam diri kita. Oke, yang terakhir. Mandiri. Nah, ini dia, seringkali orang tidak bisa merasa mandiri karena mereka tidak percaya dengan diri mereka sendiri, tidak bisa menghargai apa-apa saja yang mereka bisa. Jadi ketika once kita bisa menghargai diri kita sendiri, percaya dengan apa yang kita bisa, dipercaya ini bisa membuat kita hidup lebih mandiri seperti itu ya. Oke, itu dia tadi 5 fun fact tentang manfaat menghargai diri sendiri, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fun fact gitu ya, manfaat menghargai diri sendiri. Dan untuk mengklarifikasinya secara langsung, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Guntara Hari SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari RIS Hospital. Selamat pagi Dr. Guntara, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kurang sih, sarapan belum masuk. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas tentang manfaat menghargai dari diri sendiri gitu ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama, Dok. Ya. Apakah benar dengan menghargai diri sendiri ini kita bisa mengontrol diri gitu, Dok? Betul, tetapi sebelum menjawab rangkaian ceritamu, mungkin saya akan bilang seperti ini dulu. Tolong semua yang dengar, yang lihat, bedakan antara menghargai diri sendiri yang sekarang sedang kita bicarakan dengan sombong. Ya. Karena kalau menghargai diri sendiri lalu digabungkan dengan sombong jadi nggak pas. Penjelasannya jadi nggak pas. Tapi kalau menghargai diri sendiri tadi yang dalam artian lebih positif, tadi Anda bilang apa? Untuk apa? Untuk mengontrol diri. Untuk mengontrol diri. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol diri? Kalau kita bisa menghargai diri sendiri berarti kita mengerti bahwa kita mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana yang sesuai dengan aturan atau tidak. Kalau kita sudah bisa cukup clear soal, cukup jelas soal itu, maka pasti kita bisa melakukan hal yang tadi Anda sebut begitu.
Oke dok, Sudah ini kan selesai. di masa pandemi nih dok. Kalau konteksnya di masa Ya, pandemi, ketika banyak sekali tekanan-tekanan, entah itu tekanan sosial, tekanan pekerjaan, dan pastinya tekanan finansial gitu ya dok ya. Nah, apakah kemudian dengan menghargai diri sendiri, salah satunya kan tadi mengontrol diri. Nah, di masa pandemi ini dengan kita menghargai bisa mengontrol diri kita untuk ya tidak terlalu stressful dengan stresor-stresor seperti yang tadi saya sebutkan dok. ya, kalau mengontrol diri untuk mengatasi stresor dari luar, termasuk tadi, sebetulnya stresornya bukan hanya finansial, tapi juga relationship. Anda dengar kan kabar sebagian dari kita ini apa banyak yang mengajukan gugatan cerai gitu kan? Mhm. Itu juga stresor dari luar karena itu ada dampak langsung daripada COVID ini kan. Jadi pandemi itu membuat orang menjadi relationship-nya nggak terlalu baik. Nah, padahal kalau kita bisa menghargai diri sendiri, artinya kita juga bisa menghargai orang lain, menghargai pasangan, hal-hal seperti itu mestinya kan tidak mungkin kalimat saya tidak terburu-buru lah diambil keputusan seperti itu. Ya, satu. Nomor dua, bahwa yang namanya kesulitan itu dalam artian yang khas seperti sekarang karena dia spesifik untuk pandemi itu kan berarti memang betul ada tambahan daripada stresor yang biasa kita hadapi sehari-hari kalau tanpa pandemi. Tapi seberapa berat pun stresornya, kalau memang masih bisa dikendalikan dalam artian bahwa itu adalah bagian yang tidak bisa kita. Saya selalu bilang begini deh, pandemi ini sekarang sesuatu yang kita tidak bisa hindari loh. Saya juga mulai lebih suka bukan pakai kata-kata new normal atau tatanan baru, tetapi sebagai tatanan atau normal value yang memang sudah sepantasnya kita ubah untuk bisa sesuai dengan kondisi sekarang. Termasuk juga stresor-stresor yang berat tadi itu kita harus artinya kita harus sesuaikan dengan oke, sekarang kita tekanannya segini, kita maunya naiknya sampai seperti ini supaya kemampuannya bisa baik. Nah, itu bisa naik ke atas itu ya salah satu yang paling penting adalah kemampuan untuk bisa appreciate yourself, menghargai diri sendiri. Itu. Oke, kemampuan untuk appreciate ourselves ya, untuk menghargai diri sendiri. Yes. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Apakah benar terhubung dengan diri sendiri ini menjadi salah satu manfaat dari menghargai diri sendiri? Terkadang kan kita agak susah untuk kayak untuk mengerti orang lain itu mungkin mudah gitu, tapi untuk mengerti diri sendiri apa yang dibutuhkan gitu, bagaimana kemudian membedakan antara kebutuhan, keinginan dan lain sebagainya. Ternyata ini bisa menjadi salah satu manfaat dari menghargai diri sendiri ya dok ya. Yes, betul. Tapi mungkin Anda tadi ceritanya kalau menurut pendapat saya sih menghargai orang lain itu jauh lebih sulit daripada mengerti orang lain itu jauh lebih sulit daripada mengerti diri sendiri. Kalau mengerti diri sendiri aja kita menjadi kesulitan, apalagi kalau kita mengerti orang lain yang punya pikiran dan segala macam juga sendiri. Nah, kalau kita bilang soal mengerti diri sendiri itu lalu membuat kita menjadi lebih apa yang Anda sebut tadi apa? Bisa lebih Terhubung. membuat kita tahu membedakan oh ya ini yang oke, yang tidak, ya setuju saya. Berikut. Oke, seperti itu. Memang berarti kalau apalagi kalau dikaitkan dengan menghargai diri sendiri, sebenarnya ketika kita di titik mana gitu dok, kita bisa mengerti bahwasanya kita sudah mulai connect atau relate dengan diri kita sendiri gitu. Oh, kalau soal itu maka kita menilai bahwa yang namanya menghargai diri sendiri itu berarti kita punya kemampuan untuk mengakui ya. Nomor satu mengakui dulu. Orang tuh kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, bisanya di mana, nggak bisanya di mana. Itu saya selalu bilang begini. Bukan saya yang bilang sih. Saya juga dengar dari orang lain. Disebut orang bijaksana atau orang pintar kalau dia tahu dia salahnya di mana, kurangnya di mana, bodohnya di mana. Justru menjadi orang yang kurang pintar kalau dia merasa dia semua tahu, dia semua bisa handle, dia semua bisa atasi dan untuk bisa oleh karena dia tahu dia salahnya di mana, kurangnya di mana, nggak bisa di mana, maka dia lalu otomatis dia bisa mengerti, oh saya baiknya di sini, bagusnya di sini. Appreciating kan menghargai diri sendiri kan. Oke Itu dok. hubungannya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Apakah dengan menghargai diri sendiri kita bisa lebih percaya diri? Ya, ini Anda untuk taruhnya di segmen yang kalimat yang terakhir ya, yang belakangan. Percaya diri itu juga hanya akan bisa muncul ke dalam artian yang lebih positif ya, dalam artian bukan narsisistik, dalam artian bukan
bragging atau sombong. Percaya diri itu sebetulnya harus didasari dari tadi, satu, kemampuan untuk bisa mengerti diri kita seperti apa, kemampuan untuk bisa tahu batas kita di mana, kemampuan untuk bisa tahu bagaimana kita bisa interaksi dengan siapa-siapa gitu. Karena kan tentu saja kita tidak akan bisa berinteraksi misalnya dengan berbagai macam orang, semua orang. Kemampuan kita untuk bisa tahu kita ini positif, cocoknya kerja apa, di posisi seperti apa. Kita nggak bakal bisa kerja di semua bidang, semua kondisi. Nah, itu lalu membuat kita menjadi percaya diri. Kalau kita bisa mengikuti itu, maka kita bisa menjadi lebih percaya diri dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan gitu. Dapat ya maksud saya ya? Oke, Dok. Karena kita tahu limitasi kita di mana, kita berarti pada posisi limitasi kita itu, yang keterbatasan kita itu, kita menjadi yakin bahwa oke, saya bagus. Nah, itu namanya percaya diri. Oke, berarti kalau dengan menghargai diri sendiri ini kita kayak we stand on a firm stance gitu ya. Jadi kita berdiri di benar-benar tegap gitu ya, Dok ya. Oke, jadi bisa percaya diri. Oke, next, Dok. Apakah benar dengan menghargai diri sendiri kita bisa kreatif? Oh, Anda tahu kreatif itu datangnya dari mana? Dari mana, Dok? Kreatif itu datangnya dari pikiran yang puas. Pikiran yang merasa diri kita cukup, pikiran yang merasa diri kita itu punya kemampuan tertentu yang bisa menguasai kondisi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kalau misalnya ada sesuatu yang di luaran yang kelihatannya kurang bagus, kurang pas, kurang cocok, atau kurang oke gitu, kita lalu bisa berpikir kreatif. Ya kan? Kalau kita sendiri merasa kekurangan ini, oh ini kurang pas, ini saya kurang pintar, kita masih sibuk di situ, sibuk untuk menyesuaikan diri dengan memperbaiki diri supaya kita bisa keep up with the reality. Kreatifnya dari mana? Belum sempat kreatif, untuk bertahan aja susah. Tapi kalau kita sudah percaya diri, sudah merasa oke, sudah bisa dalam tanda kutip merasa mengendalikan kondisi lingkungan sekitar kita, dari disitulah muncul kreativitas kita. Dan kreativitas itu lalu menjadi, orang bilang, tanpa batas. Batasnya adalah imajinasi kita. Tiada batas, batasnya imajinasi gitu ya. Oke, kita yang terakhir, Dok. Apakah benar dengan menghargai diri sendiri kita bisa hidup mandiri? Nah, percaya diri, kreatif, ya mandiri. Mandiri. Ya. Jadi, kebetulan ini saat yang cocok untuk saya lalu menjelaskan kenapa kadang-kadang kita ketemu orang yang kalau dari sisi kita, dari sisi orang lain, ini orang kekurangan deh, semua kurang mobilnya, kurang keren, apa segala macam, kurang finansial, kurang pendidikannya, kurang apa. Tapi kok dia bisa kelihatannya hidupnya oke gitu ya? Semangat, positif, bisa orang bilang bisa bersyukur dan segala macam. Ya itu semua itu adalah buah manis dari semua tadi. Apa tadi? Mulai dari apa tadi? Percaya diri, kreatif, mandiri. Kreatif, terus apa lagi tadi? Mandiri. Terakhir. Yes, mandiri. Karena dia mandiri, karena mandiri berarti dia mampu merasakan, orang bilang itu mensyukuri apa yang sudah ada dalam dirinya. Jadi apapun itu, orang lain mau bilang itu kurang atau negatif, well, this is who I am. Inilah saya, inilah yang saya dapatkan, dan saya bisa menghargai, mempercaya, sehingga saya bisa hidup secara mandiri yang nyaman, bukan mandiri yang dipaksa. Oke, berarti kalau ibarat lagu, gitu. Ya, berarti kalau ibarat lagu itu this is me gitu ya, Dok ya. Semua cerita kita. Oke, baik, terima kasih, Dok, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk menghargai diri kita sendiri dan kita bisa hidup lebih percaya diri, kreatif, dan mandiri gitu ya, Dok ya. Terima kasih, Dok, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-2903-2644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, ada masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas topik kita hari ini, obesitas dan COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsateDietTV. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sate, Dr. M. Ingrid Budiman, SPGK, spesialis gizi klinik dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi, Dr. Ingrid, apa kabar? Pagi Mas Raden, baik. Selamat datang kembali di Bincang Sate. Semoga nggak pernah bosan untuk berbagi informasi. Oke, Dokter Ingrid, hari ini kita akan membahas hubungan antara obesitas dan COVID-19 gitu kan. Beberapa artikel saya pernah baca atau beberapa tenaga medis juga sempat bilang nih katanya orang dengan obesitas itu punya risiko lebih tinggi terpapar COVID-19 gitu ya. Nah, sebelum kita membahas hubungan antara obesitas dan COVID-19 yang sebenarnya kita tidak mau ada hubungan gitu ya, Dok ya. Tapi kita bahas dulu, obesitas itu apa? Obesitas itu definisinya penumpukan lemak yang berlebih dalam tubuh, bukan sekedar berat badan tapi lemaknya. Lemaknya harus berlebih. Tapi kalau misalnya beratnya lebih karena otot ya bukan obesitas, jadi lemak yang tertumpuk. Jadi beda nih antara beratnya karena lemak dan beratnya karena otot gitu ya. Oke. Tapi kalau berat karena otot karena mungkin sering olahraga lah ya, Dok ya, seperti itu. Kita tidak bahas karena itu beratnya bagus berarti ya, Dok ya. Beratnya. Oke. Nah, kalau beratnya karena lemak atau obesitas karena lemak ini sendiri sebenarnya penyebabnya apa? Kalau masalah lemak berarti ada yang tidak seimbang antara kalori yang masuk sama kalori keluar. Jadi yang kelebihan itu tersimpan jadi lemak. Makanya itu kita selalu perhatikan keseimbangan kalori antara yang masuk sama keluar. Kalau enggak, kalau selalu lebih yang masuk tertimbun di badan jadi lemak. Gitu. Oke. Berarti memang ada sesuatu yang ditimbun lebih banyak ketimbang yang dikeluarkan gitu ya. Apakah itu selalu identik dengan makan yang lebih? Dengan aktivitas yang kurang, aktivitas fisik yang kurang gitu. Iya, itu tadi kan masalah keseimbangan. Jadi bisa karena misalnya makannya sedang tapi aktivitas sangat kurang. Misalnya banyakkan rebahan, duduk, main game, nonton TV, bisa juga. Jadi misalnya makan gak terlalu banyak tapi aktivitasnya sangat kurang bisa. Atau misalnya udah rajin olahraga, misalnya terus aktif orangnya tapi makannya jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan tuh bisa juga. Jadi dua-duanya bisa, antara yang masuk atau yang keluar. Bisa juga dua-duanya, udah banyak yang masuk, sedikit juga yang keluar. Bisa. Oke. Kalau kasus obesitas sendiri di Indonesia seperti sekarang ini gimana ya, Dok? Kalau obesitas di Indonesia, kita pakai data riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan. Itu kan dilakukan penelitian tiap 5 tahun. Yang terakhir itu 2007, 2013, 2018. Nah, itu selalu meningkat. Dari yang 2007, yang obesitas di Indonesia itu 10,5%. Nah, 2013 14,8, sekarang 2018 ini. Tapi itu kan 2 tahun lalu ya, 2018 aja 21,8. Jadi kalau misalnya ada 10 orang Indonesia, berarti 2 itu obes. Kan sudah hampir 22%. Wow. Sudah jauh meningkat. Kita trennya sudah bergeser. Dulu kita, makanya zaman dulu slogannya 4 sehat 5 sempurna karena kita masih berkutat sama gizi kurang. Sekarang polanya itu adalah gizi seimbang karena kita trennya sudah jauh berbeda. Bukan kurang lagi, berlebih malahan obes, overweight, obes sekarang meningkat. Oke. Kalau trennya tadi 2007, 2013, 2018 itu dari 10,5% terus beralih ke 14,8 sampai 21,8%. Ini sangat luar biasa peningkatannya. Nah, itu terakhir Riskesdasnya 2018. Nah, ini 2020 di mana pandemi banyak orang yang stay at home. Betul. Nggak bisa kemana-mana, akhirnya banyak yang di rumah. Ini kurang kemungkinan nilai atau tingkat prevalensi obesitasnya bisa lebih tinggi nggak ini, Dok? Iya, dari ini kan udah berapa bulan? 7 bulan ya. 7 bulanan. Sekarang banyak pasien datang justru karena kelebihan berat badan jadinya. Pasti udah lebih dari 22%. Dalam tahun ini saja maksudnya. Karena kita udah kurang aktivitas, tapi selama di rumah jadi bosan-bosan pengen makan, bukan lapar. Selalu pengen makan, apa ya, bosan makan, kayak gitu. Jadinya semakin tinggi berat badannya. Apalagi ada yang excuse, kan kita disuruh di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh olahraga keluar. Akhirnya excuses, makan terus akhirnya menggelembung ya. Padahal kan banyak aktivitas yang kita bisa lakukan di rumah. Contohnya yang olahraga yang pakai berat badan sendiri, contohnya misalnya push up atau aerobik kan sebenarnya bisa di rumah. Yoga, pilates, cuma selalu ada excuse, nggak bisa berenang, nggak bisa ini, gym tutup apa. Padahal bisa di rumah. Kalau dicari solusinya pasti ada. Itu sih sudah excuses saja itu ya. Oke, tapi kalau berbicara dari
katakanlah seperti usia atau jenis kelamin, Dok. Ada nggak sih range usia atau jenis kelamin tertentu yang mungkin secara genetik dari usia ataupun jenis kelaminnya ini berisiko atau rentan mengalami obesitas? Maksudnya kayak sedikit makan aja langsung bisa jadi daging gitu. Oh, kalau masalah range umur sekarang sih rata ya, anak kecil obes, ada yang remaja, dewasa, orang lansia juga ada yang obes. Kalau saya lihat sih secara umur kita cenderung semua golongan umur meningkat kok obesnya ini. Terus kalau masalah yang turunan ya, genetik. Nah, Jenis kelamin? Jenis kelamin enggak, sama cowok-cewek. Cewek-cewek juga ya? Oh, oke. Range usia, jenis kelamin juga cowok-cewek, semuanya sama ya? Itu kan tergantung pola hidup sebenarnya. Masalah tadi balance antara yang dimakan sama yang dikeluarkan energinya. Jadi kita nggak bisa saling nyala-nyalain, kamu perempuan beresiko enggak ya gitu, kamu laki-laki juga beresiko enggak, semuanya sama gitu. Kalau genetik risikonya akhirnya bisa nurun juga nggak? Kalau penelitiannya gen ada pengaruh sedikit banget, 20%. Yang berpengaruh itu lingkungan. Jadi kan kita misalnya anak kecil itu sifatnya peniru. Jadi misalnya dia dibesarkan di lingkungan yang makannya lahap, terus pilihan makanan seperti itu cenderung manis, berlemak, goreng-goreng, cenderung anak itu meniru. Jadi bukan sebenarnya, kalaupun anak yang dibesarkan misalnya bapak, mama, kakaknya obes, anaknya yang terakhir ini misalnya obes juga, sedikit kemungkinannya dari genetik. Biasanya karena meniru. Bapak misalnya kan anak pertama pun biasanya ikut papa sama mama. Bapak sama mama makannya lahap, dia juga. Nanti papa sama mamanya kalau misalnya suka olahraga, anaknya kan ngikutin. Ayo sepedaan, ayo. Kalau misalnya, ayo di rumah aja, ayo juga. Jadi sebenarnya genetik tuh sangat kecil. Biasanya yang berpengaruh besar tuh lingkungan sama gaya hidup. Genetik memang ada porsinya, persentasenya, tapi sedikit sekali. Yang akhirnya membentuk si anak ini apakah obes atau tidak nanti jelang remaja hingga dewasa itu tergantung dari gaya hidup dan lingkungan gitu ya, Dok ya. Berarti ketika orang tuanya ini obes, dia bisa menerapkan gaya hidup yang baik untuk anaknya tidak akan mengalami obes gitu. Tapi diingat dulu karena dia kan meniru. Nah itu. Apakah mamanya bisa memberi panutan? Berarti harus jadi role model ya. Iya, berarti mamanya harus makan sehat, terus banyak aktivitas, terus makannya nggak banyak ngemil, yang dipilih makannya itu bisa kalau anaknya mau jadi langsing. Kalau mau anaknya jadi langsing, orang tuanya harus kasih contoh dong. Kasih contoh, bukan cuma ngajarin, karena anak meniru. Nah, kalau dia diajarin tapi orang tuanya kayak gitu nggak bisa. Harus diberi contoh. Harus diberi contoh. Jadi orang tuanya ini harus berjuang dulu nih, gitu ya. Betul. Jangan ngasih tahu anaknya, mengedukasi anaknya, tapi dirinya tidak teredukasi dengan baik dan ngasih contoh yang baik ya, Dok ya. Oke, tapi kan ini nggak tahu kalau di negara lain ya. Kalau di Indonesia nih, Dok, kalau kita ngeliat anak bayi atau anak kecil itu gemes, gendut-gendut gitu ya, itu kayak lucu gitu, gemes, cute gitu kan ya, Dok ya. Tapi apakah kemudian anak-anak yang ya katakanlah lebih berisi daripada anak-anak yang lainnya atau bisa menuju ke tendensinya ke obesitas, ini punya resiko atau apa ya dalam hal tumbuh kembangnya nggak sih, Dok? Sebenarnya obes semua umur jelek ya. Maksudnya anak kecil pun dia punya risiko untuk penyakit. Kan sebenarnya obesitas bukan masalah ukuran, tapi dia itu penyakit yang meningkatkan risiko terjadi penyakit lain. Maksudnya begini, misalnya obesitas terjadi sejak kecil, berarti untuk kemungkinan terjadi penyakit kronis, berarti lebih muda dia kenanya. Misalnya kan kalau misalnya dia udah obes dari umur SD, mungkin umur 20-30 sudah ada penyakitnya kalau obesnya nggak tertangani dengan baik. Beda kalau misalnya kita udah gede baru obes, kan nanti udah tua baru penyakitan. Kalau anak kecil kan dia mulainya lebih cepat, jadi kejadian penyakitnya juga lebih cepat. Oke. Nah kalau ada risiko katakanlah dari bayi gitu ya, dari anak-anak udah mulai obesitas di umur 20 tahunan udah mulai kelihatan penyakit-penyakit gitu ya, Dok ya. Nah sebenarnya kalau berbicara tentang obesitas nih, Dok, karena tadi dikaitkan dengan penyakit-penyakit yang mulai muncul katakanlah di usia muda 20-an tuh kayaknya menyedihkan banget gitu, Dok ya. Organ mana sih, Dok, yang biasanya terserang lebih dulu gitu atau yang berisiko mengalami gangguan kesehatan ketika orang mengalami obesitas? Gini, kalau obes kan dia terjadi dalam seluruh tubuh nih. Nah, pada saat misalnya orang obes, nah itu ada terjadi peradangan, kita namakan peradangan mikro yang dalam badan-badan yang tersebar di seluruh tubuh karena kan nggak bisa milih nih, darah kan kemana-mana. Nah, faktor peradangan itu bisa ke semua organ. Tapi biasanya sih kalau masih muda kan santai, nggak mungkin saya sakit ini. Tapi kalau diperiksa paling sering itu ketemu hipertensi dulu, darah tinggi.
terus kolesterol. Ada juga yang diabetes tapi kan nggak ketahuan. Kalau kita sarankan pemeriksaan lab baru ketahuan gulanya tinggi. Nanti berapa tahun lagi karena darah tingginya, karena gulanya mulai deh misalnya yang sakit pembuluh darah, contohnya sakit jantung, stroke. Nah terus untuk dari darah tinggi sama diabetes saja sudah berpengaruh untuk meningkatkan risiko terjadinya penyakit ginjal. Ya ampun. Oh, itu sayang banget kalau misalnya terjadi pada usia muda. Ya maksudnya bukan berarti pada usia tua maksudnya kita semua kalau bisa dicegah. Itu berarti memang benar-benar ketika masih anak-anak udah obesitas, terus kemudian dewasanya umur 20-an bisa terkena hipertensi, diabetes gitu dok? Bisa. Oke, apakah kemudian ya, maksudnya nggak imun tubuhnya juga berarti tidak bisa menekel untuk meminimalkan risiko terkena penyakit-penyakit tersebut dok? Iya, justru jadi memburuk sistem imunnya. Semuanya kan berpengaruh. Masalah yang sel menghasilkan yang stimulus peradangan ini nggak bisa milih mau kemana. Semua dipengaruhi, semua organ dan semua sistem dalam tubuh. Nggak bisa dihindari lagi. Tapi kalau untuk kasus anak-anak dengan obesitas sendiri saat ini jumlahnya juga lumayan tinggi atau nggak ini dok? Ya, yang dari risk selalu makin tinggi anak-anak yang semua usia deh, semua semakin meningkat. Apalagi kan sekarang kemudahan yang mendapatkan makanan sama minuman. Terus yang saya jumpai biasanya orang tua nggak tegaan, misalnya. Nah itu. Makanya kalau misalnya orang tua bawa anak obes ke saya misalnya, kita harus sebenarnya yang edukasi itu orang tuanya, soalnya suka kasihan. Nanti anak saya lapar, terus iya misalnya kita bilang gulanya sudah dikurangi dulu, tapi dia nggak bisa kalau nggak makan ini. Jadi ya agak susah kalau orang tuanya nggak mendukung kita. Selalu kasihan sama anaknya. Saya ngerti maksudnya sayang anak, cuma kita kan pikir risiko jangka panjang. Nanti anaknya lapar, anaknya ini udah kasihan, jadi nggak jadi dietnya. Padahal risiko penyakit besar. Harus belajar tega demi kebaikan si anak gitu ya dok. Ya kalau bisa kasih makanan yang sehat-sehat, jangan yang buruk-buruk. Apalagi sekarang junk food is everywhere. Ya dok ya. Cepat dapatnya. Oke dok, nanti kita akan bahas lagi tentang obesitas dan COVID-19. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sate.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas topik kita hari ini, obesitas dan COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sate.tv. Masih bersama dengan Dr. M. Ingrid Budiman, SPGK, spesialis gizi klinik dari Bedside Hospital. Dok, kita lanjut lagi dok. Ya. Tapi sebenarnya kalau akhirnya ini bisa menyebar ke seluruh tubuh, berarti ini erat kaitannya juga dengan kesehatan organ tubuh kita yang lainnya dong dok? Iya, semua organ bisa terpengaruh. Oke. Berarti kalau kayak hipertensi tadi kan, bahkan ginjal juga bisa? Iya kan begini, semua organ berarti mulai dari otak sampai jari kaki bisa. Kalau iya, kan kita kalau mau mikir harusnya sebenarnya komprehensif. Misalnya pertama darah tinggi dulu, darah tinggi, terus misalnya diabetes itu kan pengaruhnya ke ginjal. Nah, terus jangan lupa kalau misalnya kolesterol udah tinggi, nanti kan pembuluh darah terpengaruh tuh. Nah itu bisa mulai stroke, serangan jantung, berarti di kepala dulu nih. Nah, terus kalau sudah diabetes bisa juga rusak pembuluh darah dalam mata. Jangan lupa, terus ada gangguan pernapasan karena tertumpuk lemak bagian sini. Nanti mungkin dianggap biasa kalau mendekur, tapi kan itu satu tanda-tanda udah nggak nyaman sebenarnya pernapasannya. Terus jantung. Jangan lupa kalau misalnya tertimbun lemak dalam perut, itu kan bisa yang perlemakan hati, terus yang organ-organ lain juga. Nah, terus kalau misalnya gula darahnya lama nggak terkontrol, bisa juga yang luka-lukanya nggak sembuh. Itu di semua bagian tubuh kan bisa lukanya. Oke. Berarti memang sangat berpengaruh besar gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut kita ada DM Instagram dok. Kita akan coba baca dulu di layar dok. Dari siapa ini? Dari @widiarani. Adik saya berusia 16 tahun dok. Berat badannya 95. Wow. Oh iya. 95 kg, tinggi 165. Dari bulan September belum haid. Apakah ada kemungkinan terkena amenorea sekunder? 16 tahun 95 loh ini. Iya, tinggi 165 berat 95. Amenorea. Ini gimana, Dok? Dari ini sih kemungkinan sudah obesitas yang namanya morbid obesity, udah yang lebih dari obesitas berat. Memang kalau misalnya kita
kelebihan lemak dalam badan, hormon pasti terganggu semua, termasuk estrogen yang mengatur hormon perempuan itu. Makanya kalau misalnya untuk pasien-pasien yang misalnya ada gangguan haid, biasanya dianjurkan USG dulu. Yang paling ringan kan kita pasti maunya yang sakit ringan dulu, baru kita pikirkan kemungkinan untuk hormon. Cuma memang pasien-pasien saya yang datang dengan obes, pada umumnya haidnya terganggu. Tapi kalau misalnya udah nanti kita turun berat badannya, nanti bisa seimbang hormonnya, jadi haidnya teratur lagi. Tapi diimbangi dengan olahraga, bukan cuma diet saja. Harus dua, kurang yang masuk dan banyak energi yang keluar. Maunya diperiksakan ke dokter kandungan kalau masalah haid. Oke, berarti harus ke dokter kandungan gitu ya untuk memeriksakan ada apa dengan haidnya seperti itu. Tapi ya kalau bisa ya itu tadi masalah kesehatannya. Pertama kemungkinan itu dulu, kan kita selalu pikir yang ringan dulu, kemungkinan karena berat badannya dulu, dikurangi dulu. Oke, berarti diet dan olahraga tetap harus bersamaan. Gitu ya? Jangan sampai kita diet aja tapi duduk terus kurang ampuh. Kurang ampuh ya. Oke, supaya bisa lebih lagi berat badannya ideal ya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Widya ya. Oke, Dok, ini ada penelpon lagi. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo, dengan siapa Ibu dengan Ibu siapa di mana? Putri di Bandung. Ibu Putri di Bandung. Silakan, Bu. Iya, saat ini berat badan saya 58 kg dan tinggi 146 cm. Itu membuat saya jadi susah tidur, sering sesak nafas, dan kadang agak nyeri di dada bagian tengah dan kiri bawah. Hasil MCU, saya mengalami obesitas tahap 1. Nah, apakah emang obesitas berdampak demikian, dan bagaimana sih solusi diet yang sehat, Dok? Ya. Usianya tadi berapa? Umurnya berapa, Bu? 28 tahun. 28 tahun, ya, beratnya 58 kg. 58. Oke. Dari sudah ada MCU-nya bilang obesitas grade 1 ya? Iya. Oh iya. Makasih ya, sudah Bu. jelas, Dok? Sudah. Oke, baik, terima kasih Bu Putri yang ada di Bandung, silakan. Dok. Nah, ini tadi memang kalau misalnya dari biasa juga dikonsul pasien dari MCU yang obesitas, soalnya kan kita pikir risiko penyakitnya. Berarti harus di MCU dulu ya, Dok ya? Iya, biar tahu. Nah, sekarang kan memang sudah ada keluhan rupanya, Bu Putri tadi ya. Nah, ini kalau misalnya obes tadi sama yang faktor peradangannya ke mana-mana tuh mempengaruhi hormon, termasuk yang mempengaruhi tidur. Makanya mungkin waktu malam jadinya gelisah. Tapi jangan lupa, orang kalau sudah kelebihan berat badan cenderung ada juga penumpukan lemak yang di saluran pernapasan yang di sekitar sini. Jadi memang kalau tidur mungkin nggak nyaman, karena kadang walaupun misalnya awal-awalnya cuma mendengkur, tapi bisa juga pas malam-malam tuh tiba-tiba susah napas, terbangun gitu. Jadi pas bangun besoknya nggak seger, karena yang sepanjang malam nanti ada yang periode yang terbangun karena susah napas, nanti kaget sendiri terus tidur lagi. Itu pertama. Nah, terus untuk yang masalah nyeri dada sama yang perut itu, kita selalu mulai pikir kemungkinan yang paling ringan dulu. Kita kan nggak langsung bilang wah dada jantung. Pasti maksudnya pasti bukan itu yang pertama. Nah, kita selalu pikir yang paling ringan mungkin sakit lambung. Sakit lambung yang biasanya dipengaruhi sama ini. Kalau kita kan kalau sakit mah kita biasanya cuma menghindari yang pedas sama asam. Lupa bahwa yang manis dan yang berlemak juga meningkatkan asam lambung. Itu ya manis dan berlemak. Selalu kita yang pedas sama yang asam saya udah enggak, tapi yang berlemak pasti masih sama yang manis. Itu meningkatkan asam lambung. Jangan lupa. Nah, setelah itu kalau misalnya yang mulai nyeri ke dada, kemungkinan itu namanya GERD yang asam lambungnya naik lagi. Itu bisa juga karena kelebihan lemak. Jadi nekan lagi makanannya ke atas, atau misalnya makan yang berlebihan, jadi yang harusnya tersimpan dalam lambung naik lagi ke atas, itu bisa. Selalu kita pikirkan mungkin teringan dulu, mungkin itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Putri yang ada di Bandung. Ya, oke, Dok. Kita lanjut lagi. Nah, ini kalau kaitannya obesitas dengan COVID-19 sendiri seperti apa ini yang menjadi tema kita? Yang obesitas sama COVID itu penelitiannya mulai dari bulan April udah banyak. Memang terbukti bahwa yang orang obes itu dia lebih cepat terinfeksi, lebih cepat terkena, dan kalau sudah terkena mereka lebih cepat mengalami perburukan kalau COVID-19. Oke. Ini karena apa? Karena imun di tubuhnya
berkurang karena ketutup lemak atau kalau untuk penyakit penyerta kan seperti diabetes dan lain sebagainya memang imunnya agak menurun. Nah, kalau untuk obesitas sendiri faktor apa yang akhirnya menjadi faktor risikonya? Berarti ini kita ngomongin kalau misalnya penyakit lain nggak ada ya. Misalnya obes yang obes doang nih belum pure darah obes tinggi. gitu ya. Kalau itu kan ini tadi yang sel peradangan itu dia mengganggu metabolisme seluruhnya dalam badan, termasuk sistem imun. Nah, sistem imun itu kan itu juga sistem imun itu dimulai dari luar. Contohnya dari yang saluran pernapasan, saluran yang pencernaan sama kulit. Nah, itu jangan lupa kalau misalnya sistem imun terganggu, dari luar pun terganggu, saluran pernapasannya udah lemah duluan. Dari setelah itu, kalaupun sudah terinfeksi, dia kan sistem imunnya kurang kuat dalam melawan virusnya. Itu terus, dan ada penelitian juga yang bilang bahwa jumlah lemak yang berlebih dalam tubuh orang obes itu dia meningkatkan jumlah reseptor virus. Jadi dia lebih cepat terinfeksi karena karena dia imunnya sudah lemah dan reseptornya banyak buat virusnya. Terus kalau misalnya sudah terkena pun jangan lupa tadi selalu berhubungan sama peradangan. Nah, kalau misalnya ada infeksi ada juga peradangan, tapi dikombinasi sama peradangan yang udah ada karena obesnya bisa langsung ini tinggi banget ya peradangan dalam badan. Yang itu nanti bisa langsung cepat memperberat kondisinya. Jangan lupa juga pada orang obes tadi sudah ada gangguan pernapasan. Nah, itu... Sedangkan virus ini kan dia menyerang pernapasan. Iya, betul. Jadi memperberat selalu di situ. Dia selalu memperberat gangguan pernapasannya dan tadi yang peradangannya itu jauh lebih meningkat. Jadi kalau udah kena pun perburukannya lebih cepat dibandingkan orang yang tidak obes. Karena dia punya pintu-pintu gerbang yang mudah dihinggapi oleh si virus ini dan akhirnya menyerang, salah satunya sistem pernapasan tadi ya. Ini sangat mengerikan sekali. Tapi sebenarnya obesitas itu ada jenis-jenisnya nggak sih, Dok? Dan kalau emang ada ataupun tidak ada, apakah kemudian ada jenis tertentu yang memang rentan terpapar COVID-19? Oh ya, ini berarti kita ngomongin jenis obes dulu nih. Nah, obesitas satu tadi yang secara umum penumpukan lemak berlebih dalam badan. Ada satu lagi yang biasa kita lihat yaitu obesitas sentral, gemuk di perut. Buncit. Itu buncit. Tapi yang kita omongin ini adalah lemak dalam rongga perut, bukan yang perut buncit terus bisa dicubit lemaknya, bukan. Di dalamnya. Kan kita ada beda yang ada lapisan kulit, lapisan lemak, terus otot, baru rongga perut. Kita yang maksud itu di dalam rongga perut, tapi pada umumnya memang kelihatan orangnya kayak buncit. Tapi bukan yang lemak yang dipencet itu bukan. Bukan ya, beda ya. Tapi kelihatan memang kita biasanya ukur lingkar perut. Nah, itu besar. Nah, berarti dia yang keras gitu kali ya, Dok, ya nggak bisa dipencet ya berarti ya? Dia di dalam ototnya, di dalamnya lagi, di rongganya. Itu. Nah, memang baru itu ada penelitian itu yang bulan Agustus akhir itu penelitiannya rupanya memang orang yang obesitas sentral itu yang gemuk di perut itu memang dia lebih buruk lagi jenis ini ya, jenis obesnya, karena ini terlepas dari COVID pun orang yang punya kecenderungan untuk obesitas sentral itu kan peradangannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang obesitas biasa. Karena jenis lemaknya lebih jelek yang dalam rongga perut nih. Kita nyamakan ini lemak visceral namanya. Itu lebih jelek dibandingkan lemak yang lain. Nah, ketika dia terkena COVID, pasti jauh lebih buruk hasil luarannya dibandingkan yang obesitas biasa. Jadi itu yang obesitas sentral namanya, yang lingkar perutnya berlebih. Oke. Berarti memang harus waspada sekali nih ya, Dok ya. Oke, semua jenis obesitas ya sebenarnya harus waspada juga gitu ya. Oke, tapi sebenarnya kalau kita kan kita nggak mau terpapar COVID nih untuk terutama untuk mereka yang obesitas. Ngontrolnya supaya berat badan ideal dan cara menurunkan berat badan yang ideal itu gimana sih, Dok? Dan kayak idealnya itu kayak sebulan berapa berkurang dalam kilogramnya, itu ada ukuran standarnya nggak sih? Atau yang seminggu bisa turun 10 kilogram itu kayak agak serem sih gitu, Dok. Gimana itu? Sebenarnya kalau kita mau mulai diet, pasti kita harus pikir mindset itu bahwa kita mau sehat, bukan kita mau ukurannya kecil. Nah, kita mau sehat. Nanti kalau misalnya mau turun berat badan, harap diingat itu kita targetnya bukan angka. Kita mau targetnya kurang persen lemak. Misalnya misalnya orang sama-sama berat 70 nih. Ada yang bisa kelihatannya gemuk, ada yang kelihatannya ramping karena ototnya besar. Jadi saya sih maunya bukan target angka, tapi persen lemaknya berkurang. Misalnya berat badan, misalnya ketika pasien kontrol berat badannya hanya berkurang sedikit, tapi misalnya persen lemaknya jauh berkurang dan ototnya meningkat, itu nggak masalah, itu bagus. Walaupun angkanya itu nggak jauh berbeda, itu bagus.
Oh, jadi kalau kita mau turun pasti kita mau sehat dulu, bukan kita target angka. Nah, untuk penurunan biasanya yang dianggap normal itu 2-7 kilo per bulan. Kita maunya bertahap. Jangan saya mau kurus dalam 1 bulan, nggak bisa. Makanya kalau misalnya orang mau menikah atau apa, lebih baik jauh-jauh hari sebelumnya. Jangan, dok saya bulan depan mau menikah, saya mau turun 10 kilo. Itu agak susah dan berbahaya. Dan berbahaya, malah jadi harus bertahap. Kita 2-7 kilo per bulan. Kalau sebulan itu cuma 2 kilo nggak masalah. Siapa tahu ototnya yang meningkat, lemaknya udah jauh berkurang. Jadinya proporsional gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan membahas di segmen terakhir tips agar tetap sehat selama pandemi. Mungkin bisa makan makanan yang bergizi gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 2903 2644 atau DM Instagram kami di @bijangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati. Di segmen terakhir ini kita akan membahas tips tetap sehat selama pandemi. Masih bersama dengan Dr. M. Ingrid Budiman SPGK, spesialis gizi klinik dari Bethsaida Hospital. Dok, di segmen terakhir kita akan bahas tips sehat selama pandemi ya dok ya. Kita lihat yang pertama, mengatur pola makan. Nah, ini menjadi penting apalagi di saat pandemi dok. Ya, kalau pola makan, jangan misalnya saat pandemi udah 7 bulan ini yang berat badan meningkat, tiba-tiba mau di-cut sama sekali, itu nggak bagus. Tetap harus seimbang. Makan teratur, jangan misalnya saya mau diet, saya makan 1 kali aja sehari. Jangan, karena kan ini kita butuh makanan juga buat sistem imun. Nanti makan tetap 3 kali sehari, dibagi yang untuk makan besarnya per 6 jam. Nanti di antara jam itu, yang di antara per 6 jam itu, jam ketiga ada jadwal selingan 1, cukup buah di situ. Nah, tiap kali makan jangan lupa ada karbohidrat, protein, sama sayurnya. Jangan misalnya cenderung orang makan pagi saya roti doang, havermut doang. Padahal kita kan butuh protein juga. Bisa di situ misalnya ikan, ayam, atau yang cepat kalau pagi mungkin telur. Nah, bisa juga ada sepotong tahu atau tempe. Jangan lupa sayur. Pagi-pagi biasa kita lupa sayur. Ini banyak orang malas makan sayur gitu ya dok ya. Kalau siang sama, siang bisa misalnya nasi atau misalnya ubi, jagung tuh bisa kok itu gantinya nasi. Nah, terus jangan lupa juga ada ikannya, misalnya daging, ayam, telur, sama tahu, tempe, atau kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau bisa, sama sayur lagi. Nanti malam juga seperti itu, jadi 3 kali kita makannya seimbang. Nanti di antara itu, misalnya jam 10, jam 4, sama jam 9 malam ada jadwal buah. Harus teratur. Kasarnya sih total 6 kali makan, tapi 3 besar dan 3 selingan. Jangan dipotong-potong atau dirapel makannya, nggak bagus buat ini, metabolisme kita. Oke, maksimal makan malam jam berapa dok? Jam kita biasanya range-nya 6-7 malam. 6-7 malam. 2-3 jam sebelum tidur ya dok ya? Iya, jangan terlalu dekat jaraknya. Jangan terlalu dekat. Oke, next. Mengonsumsi buah dan sayuran. Nah, ini baru kita bahas nih. Banyak orang yang susah untuk makan sayuran. Kalau buah mungkin banyak sayuran agak susah gitu. Manfaatnya apa sih dok? Kalau buah sama sayur kan kita mau vitamin, mineral, sama seratnya. Kita kan maksudnya kita jangan jadikan suplemen sebagai sumber utama. Kita tetap mau yang sumber alami. Karena kalau misalnya kelebihan dari suplemen kan jelek juga bagi badan. Tapi kalau misalnya banyak yang vitamin sama mineral dari buah dan sayur, malah lebih bagus buat badan. Itu sampai masuk di anjuran pemerintah. Kita makan buah dan sayur sampai 5 porsi sehari. Nah, porsiannya berapa dulu? 100 gram. Nah, sebenarnya untuk yang memudahkan kita edukasi itu biasanya kita anjurkan misalnya karbohidrat 1 genggam kita. Jadi kita jangan, kalau kita nyiapin makanan buat orang pakai tangannya dia. Ini segini. Terus kalau yang proteinnya sebesar telapak tangan orang itu dengan ketebalan kelingkingnya. Jadi jangan kurang, cenderung kita makan ini protein kurang. Nah, terus dengan sayur 2 telapak tangan kayak gini, kayak 1 mangkok besar. Tapi ini bukan ceritanya ini sayurnya doang. Biasanya kita 1 mangkok banyakkan kuahnya, jadi sayurnya kurang gitu. Ini cerita sayur kukus, jadi banyak sayurnya. Segini 2 telapak tangan. Lumayan banyak juga sayur ya. saja, iya. Oke. Top 3 buah yang bagus untuk imunitas. Untuk itu yang kita selalu lupa itu yang jambu. Kita selalu menganggap jeruk vitamin C, padahal paling tinggi di jambu. Jambu, terus kiwi. Baru yang mungkin agak bukan buah sih dia, paprika malah. Paprika? Iya. Bagus ya. Itu. Oke. Itu menjadi sayuran bukan ya kalau paprika ya? Iya, jadinya sayur.
Pertama Jambu dulu. jambu, kiwi, dan paprika. Iya. Jangan lupa ya. Oke, next. Makanan kaleng sebagai alternatif, ini juga makanan kaleng bisa dok untuk alternatif. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kebersihannya memang dia menang. Kalau misalnya dibandingkan kita kan sekarang di zaman ini agak susah menemukan ini yang supplier yang kita percaya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau dilihat dari sisi kebersihan saja, memang bisa jadikan alternatif. Cuma nanti diingat untuk orang obes itu kan dia sudah punya risiko yang untuk darah tinggi. Sedangkan yang makanan kaleng ini biasanya dia pengawetnya pakai natrium benzoat, tinggi natrium. Natrium nanti ini menyebabkan darahnya naik lagi. Jadi kalau misalnya satu sisi baik, tapi harus dilihat dulu orangnya seperti apa. Bebet bobotnya ya dok ya. Iya. Oke, lanjut. Camilan sehat yang seperti apa ini dok? Camilan sehat yang pasti pertama yang fresh, bukan yang processed food. Nah, terus yang diingat bahwa buah itu isinya gula, jadi buah secukupnya. Mungkin kita pun jadinya porsian buah tuh kecil. Kalau misalnya kayak apel pir itu cuma setengah, kami sebut satu porsi 85 gram. Jadi kalau kita makan apel satu itu udah itu 2 porsi. Kalau makan apel Fuji yang besar itu mungkin udah 3 porsi. Nah itu jadi cukup 3 kali sehari makan buah, selebihnya sayur. Mungkin sayur yang gampang dimakan, contohnya itu ya ada timun, ada tomat, selada. Itu kan gampang dibandingkan kita kelebihan makan buah, masukin gula banyak-banyak, jadi diganti yang sayur yang gampang dimakan. Ya mungkin sering lihat timun ya, timun itu juga bagus ya berarti. Timun, tomat, selada kan gampang dimakan. Oke, siap. Yang terakhir, kumpul dengan keluarga. Ini ternyata juga punya manfaat yang baik ya dok ya? Iya, kan kalau misalnya ini, yang keinginan makan berpengaruh dengan kebahagiaan. Semakin kita bahagia, cenderung kita nggak pengen ada satu tindakan yang namanya kayak self destruction. Kalau kita sedih, kita cenderung secara tidak sadar merusak diri, makan semua yang berlemak, makan yang terlalu manis, yang asin. Tapi kalau misalnya kita bahagia, cenderung kita kurang ngemil dan cenderung kita pilihan makannya lebih sehat dibandingkan kalau kita nggak bahagia. Pasti pilihan makanannya beda. Beda ya dari sisi psikologisnya ya berdampak gitu ya ke pola makan, dan akhirnya pola makan yang baik ke sehat, pola makan tidak baik jadi tidak sehat gitu ya, karena tadi ada stresor-stresornya. Tapi kalau bahagia kita bisa milih yang mana makanan yang sehat secara nggak sadar, alam bawah sadar kita gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Ingrid. Hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Ini semoga bermanfaat, semoga tidak ada lagi yang obesitas, tetap jaga berat badan ideal dan proporsional untuk menghindari terpapar COVID-19. Terima kasih dok, thank you, selamat pagi dan sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Ya, makasih Mas. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidahitv. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.